Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Para musyrifin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kitab Adabul Muallimin, adab-adab untuk para guru yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Sahnun rahimahullahu taala. Kita ambil beberapa poin saja. Beliau berkata di halaman 89, "Wala ba'sa bi ayyadribahum ala manafi'ihim wa la yujawizu bil adabi thalathan." Dan tidak apa-apa atau diperbolehkan bagi guru, bagi musyrif untuk memukul ya santri-santri mereka, murid-murid mereka jika hal tersebut demi kebaikan dan kemaslahatan mereka. Wala yujawizu bil adabi thalathan, akan tetapi tidak boleh memukul melebihi dari 3 kali. Jadi batas maksimal paling banyak seorang murid atau santri dipukul itu adalah 3 kali saja, tidak boleh melebihi 3 kali. Bahkan disebutkan di dalam buku ini di beberapa halaman berikutnya, kalau sampai lebih 3 kali maka gurunya nanti dikisos. Ya. Kemudian di antara adab yang lain hendaknya diamalkan oleh seorang guru adalah wa uhibbu lil muallimi alla yuwalli ahadan min as-sibyani ad-darba, dan tidak diperbolehkan bagi seorang guru untuk memberikan wewenang bagi salah seorang santri untuk memukul santri lainnya atau menghukum santri lainnya. Ya, ini banyak yang terjadi di pondok-pondok ya. Ada OSIS, ya kemudian dia diberi wewenang untuk memukul santri yang lain, untuk menghukum santri yang lain. Ya ini tidak boleh. Ya kata beliau rahimahullah. Karena kita ketahui anak-anak itu biasa kalau memukul, dia memukulnya dengan nafsu. Ya, dan bahkan kita banyak lihat di video-video itu sampai berlebihan ya cara memukulnya. Sehingga ini tidak boleh sama sekali santri atau murid diberikan wewenang untuk menghukum atau memukul santri yang lainnya. Kemudian wala yaj'al lahum arifan minhum, dan hendaknya tidak boleh seorang guru itu untuk menjadikan salah seorang dari santri yang selalu ditonjol-tonjolkan, selalu dipuja-puji di hadapan teman-temannya. Ini sebaiknya dihindari. Karena kenapa? Karena itu bisa menjadikan teman-temannya iri kepadanya, atau kedua dia bisa orang tersebut, santri tersebut bisa menjadi sombong ya karena sering dipuji oleh gurunya, ya dia menjadi sombong dan merasa dirinya hebat dan lain sebagainya. Illa ayyakuna as-sabiyyu alladhi qad khatama wa arafa al-Qur'an, kecuali apabila ada santri yang sudah selesai hafalannya, misalkan mustaghnin 'anit ta'lim, sudah tidak butuh lagi untuk diajar, maka tidak apa-apa dia ditonjolkan atau disuruh untuk misalkan menjadi asisten ustadz, santri yang lain menyetor ke dia, atau dia disuruh mengajar santri yang lain ya, untuk membantu ustadznya, itu tidak apa-apa jika memang dia pantas untuk mendapatkan hal tersebut karena dia sudah khatam dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya faedah berikutnya, wala yahillu lil muallim ay yashtaghila 'anil sibyan, dan tidak dihalalkan bagi seorang guru itu untuk sibuk dengan urusan lain ketika jam pelajaran atau jam halaqah. Dia sibuk dengan urusan-urusan pribadinya. Ya, ini tidak boleh. Ya, illa ayyakuna fi waqtin la yu'arriduhum, kecuali ada waktu di mana hal tersebut tidak mengganggu, maka tidak apa-apa dia misalkan menelpon, berbicara sama seseorang, itu tidak apa-apa jika memang tidak mengganggu pelajaran. Ya. Adapun jika mengganggu maka tidak boleh dilakukan dan mencari jam di luar pelajaran. Kemudian ini masih berkaitan dengan betapa hati-hatinya para salaf dalam masalah amanah ini. Beliau berkata, wal yalzamul muallim al-ijtihad, seorang guru itu hendaknya serius dalam menjalankan amanah. Wal yatafarrag lahum wala yajuzu lahu salatu al janaiz, dan tidak boleh bagi dia untuk pergi menghadiri salat jenazah ketika jam pelajaran atau jam halaqah. Ya, padahal jamaah sekalian, ikhwah sekalian, salat jenazah itu merupakan hal yang sangat dianjurkan, sunnah dalam agama Islam. Ya. Kan tapi kata beliau di sini ketika jam halaqah atau jam pelajaran itu tidak boleh dilakukan. Wala yattabi'ul janaiz, begitu pula dia tidak boleh mengantarkan jenazah. Wala iyadatul marda, begitu juga dengan mengunjungi orang sakit. Itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena amalan-amalan ini yang kita sebut di atas itu merupakan amalan sunnah. Ya, sedangkan mengajarnya dia di jam pelajaran atau di jam halaqah itu wajib. Maka tidak boleh mengorbankan yang wajib demi mengamalkan yang sunnah.
Ya, maka bisa kita lihat betapa dalamnya pemahaman para ulama salaf rahimahullah taala. Kemudian di antara adab wala yujawizu thalathan wala yujuz lahu ay yadriba ar-ra's as-sabi wala wajhahu. Di dalam memukul tidak boleh sama sekali memukul bagian wajah dan muka, wajah dan kepala. Wal maqatil, begitu juga tempat-tempat yang berbahaya seperti leher, kemaluan dan lain sebagainya. Kemudian tangan tidak boleh diangkat. Ketika memukul, siku tidak boleh terangkat. Ya. Tapi yang diangkat adalah pergelangan tangan. Ya, supaya pukulannya tidak sampai terlalu sakit dan sampai memberikan luka. Dan kata beliau selanjutnya wala ba'sa ay yu'allimahu al-khutaba idza aradu, dan tidak apa-apa bagi guru untuk mengajari santri-santrinya tata cara khutbah, ya, pidato, in aradu, jika mereka mau melakukannya. Jika tidak apa-apa, jadi tidak apa-apa santri itu diajari untuk pidato dan untuk khutbah. Wala ara ay yu'allimahum al-hanal Quran, dan tidak boleh guru mengajari mereka al-hanal Quran, ya, metode-metode lagu-lagu Al-Quran yang kita kenal sekarang, maqamat, ya, ada nahawan, ada sika, ada jiharka, ada dan lain sebagainya. Ini maqamat. Ini lianna Malikan, karena Imam Malik rahimahullah tidak membolehkan ayyuqra al-Qur'anu bil alhan, dengan maqamat tersebut. Wala ara ay yu'allimahum at-tahbir lianna dzalika da'iyatun ila al-ghina, dan saya tidak membolehkan, kata beliau Muhammad bin Sahnun, seorang guru mengajari muridnya itu lagu-lagu membaca Al-Quran. Ya, akan tetapi muridnya sendiri yang melakukan Al-Quran, ya, sesuai dengan ala kadarnya, sesuai dengan kemampuannya dia. Jadi lagu Al-Quran itu tidak perlu diajari. Akan tetapi itu secara otomatis lagu-lagu tersebut lahir atau dibuat sendiri oleh santri mengikuti dengan jenis atau kemampuan suaranya. Ya, jadi wahuwa makruhun, kata Imam di sini, itu merupakan perbuatan makruh. Ya, da'iyatun ilal ghina, dan menjurumus kepada nyanyi-nyanyian. Ya, kata beliau rahimahullah. Jadi hendaknya menghindari untuk mengajari anak-anak atau santri lagu-lagu dalam membaca Al-Quran.